Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wafikul Azizah dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D IAIN Ponorogo angkatan 2018. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Gender Sosial dan Inklusi dengan tema Strategi Pembelajaran dengan Dimensi Gender Sosial dan Inklusi. Saya akan membagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama adalah strategi pembelajaran dengan dimensi gender sosial. Sebelum lebih lanjut, apa itu strategi pembelajaran? Strategi adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Sehingga strategi pembelajaran diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Dalam proses belajar mengajar, hendaklah pendidik atau guru memilih strategi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Tidak bersifat seperti paksaan, namun hendaknya guru bersifat mendorong peserta didik untuk melangkah maju dan mengawasi dalam proses pembelajaran itu. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai gender sosial. Gender diartikan sebagai jenis kelamin atau seks. Namun, kenyataannya makna gender itu lebih dari sekedar jenis kelamin, perempuan atau laki-laki. Namun, makna gender lebih mengenai karakter dan pembagian peran serta fungsi dari jenis kelamin tersebut. Setiap jenis kelamin, perempuan dan laki-laki tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam proses pembelajaran misalnya, siswi perempuan pada umumnya memiliki sifat atau karakter yang lebih telaten dan lebih mendetail, memiliki catatan-catatan yang lebih banyak mengenai materi pembelajaran. Namun sifatnya mungkin kurang kritis. Selanjutnya, pada siswa laki-laki memiliki karakteristik kurang telaten terhadap catatan-catatan mengenai materi pembelajaran. Namun sifatnya lebih kritis terhadap sesuatu. Karakter yang melekat pada diri gender tersebut mungkin akan mempengaruhi hasil belajar. Namun hasil belajar tidak 100% ditentukan oleh karakter yang merupakan bawaan dari gender tersebut. Hasil belajar selebihnya lebih besar ditentukan oleh proses belajar dan strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam ruang lingkup kesetaraan gender. Yang pertama adalah strategi problem solving ataupun pemecahan masalah. Strategi pembelajaran problem solving ini merupakan suatu cara mengajar yang menghadapkan siswa mengenai suatu permasalahan untuk diselesaikan, sehingga daya kritis siswa akan terasah dengan proses pemecahan masalah tersebut. Tentunya, strategi pembelajaran problem solving ini harus diikuti dengan metode dan media yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran kontekstual teaching learning. Strategi pembelajaran kontekstual ini menekankan konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi dan kehidupan nyata siswa. Jadi sifatnya pembelajaran ini lebih bermakna bagi siswa dan tidak monoton atau hanya mencatat gitu aja. Seperti halnya yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengutarakan bahwa pendidikan itu berarti memelihara hidup tumbuh ke arah yang lebih baik, bukan meneruskan kegiatan kemarin sama persis. Strategi pembelajaran kontekstual ini sama seperti strategi problem solving yang akan mengasah keaktifan dan daya kritis siswa sehingga menciptakan student center dengan posisi guru sebagai fasilitator saja. Dari dua strategi pembelajaran tersebut, yakni problem solving dan kontekstual, secara umum pelaksanaan strategi pembelajaran dengan perspektif kesetaraan gender sosial, guru memperlakukan peserta didik laki-laki maupun perempuan itu adalah sama. Tidak ada guru lebih memberikan perhatian yang lebih kepada peserta didik laki-laki dan kurang terhadap peserta didik perempuan. Mereka mendapatkan tugas dan kesempatan yang sama untuk berkembang, walaupun kedua
kedua gender ini memiliki karakteristik yang berbeda. Guru harusnya juga mempraktikkan kesetaraan gender dalam perilakunya di kelas dan tidak melakukan pelecehan gender baik secara tersirat maupun tersurat, sehingga tercipta keharmonisan dua gender ini dalam proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai strategi pembelajaran dengan dimensi gender, sosial, dan inklusi. Secara kodrati, manusia tidak lepas dari kebutuhannya akan suatu, terutama pendidikan. Dan kebutuhan akan pendidikan ini dinikmati oleh semua orang atau merupakan kebutuhan yang mendasar bagi semua orang, tak terkecuali dengan anak berkebutuhan khusus. Karena pada umumnya kebutuhan akan pendidikan itu sudah dijamin oleh negara dengan program unggulannya, yakni 9 tahun wajib belajar. Pada anak ABK, mereka juga berhak untuk mendapatkan kebutuhan akan pendidikan tersebut. Diharapkan anak berkebutuhan khusus juga dapat memperoleh dan menggapai cita-citanya seperti anak normal pada umumnya. Dan diharapkan lewat pendidikan juga, anak ABK mampu berpikir kreatif, aktif, inovatif, serta produktif dan setara dengan anak pada umumnya. Dari fenomena tersebut, muncullah lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus, yakni program lembaga sekolah luar biasa atau SLB. Sekolah SLB ini di dalamnya sudah disiapkan beberapa fasilitas dan model pembelajaran yang disesuaikan dengan siswa ABK. Namun saat ini SLB bukan satu-satunya pilihan bagi anak berkebutuhan khusus. Misalnya anak autisme. Untuk memperoleh pembelajaran, anak autisme ini bisa ditampung pada sekolah berbasis pendidikan inklusi. Apa itu pendidikan inklusi? Pada sekolah biasa mungkin kita melihat anak normal pada umumnya. Pada sekolah inklusi, di mana anak ABK autisme ini bisa berbaur dengan anak pada umumnya atau anak normal pada umumnya. Mereka mendapatkan proses pelajaran yang sama, pengajaran yang sama, tapi untuk anak berkebutuhan khusus akan ada tambahan untuk meningkatkan daya kreatif mereka, kognitif mereka, dan lain-lain, dibantu dengan guru khusus nanti. Sekolah inklusi ini menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran dan memungkinkan semua peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Penyelenggaraan sekolah inklusi ini memang tidak sederhana menyelenggarakan sekolah pada umumnya. Kenyataannya, karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diterima belum sesuai dengan kebijakan, seperti halnya penerimaan jenis kekhususan, tingkat kecerdasan yang masih di bawah rata-rata, ataupun penentuan batas jumlah siswa yang diterima. Dalam sekolah inklusi, pada penerimaan siswa baru akan diadakan penelitian mengenai peserta didik ABK yang akan ditampung dari luar untuk sekolah di sekolah inklusi itu. Dalam sekolah inklusi juga disediakan guru pembimbing khusus atau GPK untuk memantau perkembangan anak berkebutuhan khusus tersebut agar daya kognitif mereka agar dapat berkembang dengan baik. Dalam pembahasan lebih lanjut mengenai strategi yang digunakan dalam pembelajaran di ranah gender, sosial, dan lembaga inklusi, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan. Misalnya, yang pertama adalah peer tutoring atau tutor sebaya. Dalam strategi ini, siswa mendapatkan bantuan dari temannya, baik peserta didik normal ataupun yang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, siswa berkebutuhan khusus akan menjadi pembelajar bagi temannya sendiri yang berkebutuhan khusus, ataupun siswa normal menjadi pembelajar bagi siswa berkebutuhan khusus, atau normal menjadi pembelajar pada siswa normal, ataupun dapat bercampur keduanya. Dalam pelaksanaannya, strategi pembelajaran tutor sebaya ini dapat berjalan dengan baik, terutama dalam kelas inklusi yang diterapkan untuk meringankan beban peserta didik ABK yang kesulitan dalam menerima materi secara langsung dari guru. Jadi, dalam strategi pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan siswa
mengurangi rasa malu untuk mengeluarkan pendapat, peserta didik lebih mandiri, aktif, dewasa, dan memiliki kesetia kawanan yang tinggi. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran expository. Strategi pembelajaran ini merupakan cara mengajar yang efisien untuk menanamkan pembelajaran yang lebih bermakna. Pada strategi ini dilakukan memberikan keterangan lebih dahulu mengenai definisi, prinsip, dan konsep materi, serta memberikan contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, serta penugasan. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran inquiry. Secara umum, strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian proses pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan sendiri pengetahuannya, serta menekankan proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari masalah yang sedang dipertanyakan. Dari ketiga strategi pembelajaran berbasis kesetaraan gender, sosial, dan inklusi tadi, pada hakikatnya dalam pembelajaran inklusi, semua strategi yang digunakan guru adalah untuk melatih dan mengembangkan proses berpikir kritis, kreatif, dan aktif dari peserta didik sehingga menciptakan student center. Kemudian ditambah lagi dengan menciptakan toleransi antara anak berkebutuhan khusus, anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Dalam lingkup sekolah inklusi, guru akan memanfaatkan strategi pembelajaran sebagai lantaran untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi peserta didik normal pada umumnya dengan siswa ABK. Namun, beberapa waktu jika guru kelas ini mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran dalam menghadapi anak ABK, misalnya guru kelas akan dibantu oleh guru pembimbing khusus ABK untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Pada waktu yang lain, guru pembimbing khusus akan memberikan waktu tambahan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk meningkatkan kognitif mereka, sehingga mereka secara kognitif mereka akan berkembang dan dipantau oleh guru pembimbing khusus tersebut. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini, yakni strategi pembelajaran dengan dimensi gender, sosial, dan inklusi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa sertakan kritik dan saran pada kolom komentar di bawah ini. Syukran ala ihtimamikum. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.